Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Topik pada bahasan pada kali ini adalah ingin membahas eh, posisi asesmen dalam bimbingan dan konseling. Dalam suatu proses bimbingan konseling, tidak tiba-tiba atau sekonyong-konyong dilakukan bimbingan konseling. Pada nomor 4 bisa kita lihat bahwa tujuan dari bimbingan konseling atau layanan bimbingan konseling seringkali dibagi 4 ini. Satu adalah konseling individual, yang kedua adalah konseling kelompok, yang ketiga adalah bimbingan kelompok, yang keempat adalah bimbingan klasikal. Ya, yang ini bimbingan klasikal ini. Nah, tentunya tidak bisa kita langsung menuju ke sini. Atau ketika ada konseli datang, ya, tidak bisa langsung dilakukan konseling individu atau konseling kelompok atau bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Sekali lagi, ketika mau akan melakukan layanan bimbingan dan konseling, itu tidak bisa langsung dilakukan. Ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Karena layanan bimbingan dan konseling ini merupakan suatu bentuk tindakan dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, oleh karena itu kita harus mulai dari awal. Harus dilakukan need assessment terlebih dahulu. Ya, harus dilakukan need assessment terlebih dahulu. Apa need assessment itu? Apa yang dilakukan pada need assessment ini? Nah, need assessment itu dilakukan untuk mengetahui kondisi dari konseling. Ya, sekali lagi, need assessment itu dilakukan untuk mengetahui kondisi atau keadaan dari konseli itu sendiri. Oke, saya kembali lagi ke layanan bimbingan dan konseling pada nomor 4 ini. Bisa dilakukan layanan dan bimbingan, bisa dilakukan layanan bimbingan dan konseling jika kita tahu keadaan dari konselinya. Keadaan apa saja? Ya, keadaan fisik mungkin, keadaan psikologis terutama. Ya, keadaan psikologis. Keadaan psikologis itu apa saja? Mungkin banyak kecemasan, kejenuhan, atau stres dan lain sebagainya. Ya, itu adalah keadaan fisik dan psikologis yang harus diketahui sebelum dilakukan layanan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam need assessment itu sendiri banyak yang instrumen atau alat yang digunakan. Nah, biasanya need assessment itu atau alat yang digunakan dalam assessment itu dibagi menjadi 2. Ada namanya teknik tes dan teknik non-tes. Oke, kita lanjut ke teknik tes dan non-tes. Ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi pada teknik tes itu ada observasi, ada wawancara, ada angket, atau juga ada skala, ada biografi, ada sosiometri, dan lain-lain. Banyak ini yang bisa digunakan dalam teknik non-tes, atau banyak instrumen atau alat yang digunakan. Ada mungkin nanti ketemu dengan daftar cek masalah atau DCM, itu juga sebagai bentuk dari asesmen non-tes.
ya, assessment non tes. Sedangkan pada teknik tes ada tes intelijensi, ada mungkin tes bakat, ada tes minat, tes kepribadian, ada grafologi, ada mungkin tes kreativitas, ada mungkin tes kecemasan, ada, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi sekali lagi tidak terpaku pada instrumen atau alat yang disampaikan di sini. Jadi mungkin masih banyak lagi instrumen-instrumen yang dapat dilakukan, baik yang dikatakan non tes ataupun dengan teknik tes. Walaupun nanti teman-teman mungkin nanti banyak diskusi, ya, banyak diskusi atau banyak perdebatan antara teknis, kenapa dikatakan teknik non tes, kenapa dikatakan teknik tes. Tapi di sini saya tidak akan memperdebatkan, mempersoalkan lebih dalam tentang perbedaan teknik tes dan teknik non tes. Kalau saya amati hanya lebih kepada kalau teknik tes itu sudah alatnya baku, terstandarisasi, dan biasanya yang menggunakan adalah orang-orang profesional yang memang ahli di bidangnya. Kalau saya melihat, kalau saya mengamati tes intelijensi misalkan, itu tidak semua orang bisa melakukan tes intelijensi. Biasanya yang menggunakan adalah orang-orang yang berada dalam atau dalam posisi profesi sebagai psikolog. Itu biasanya yang melakukan, karena tidak mudah untuk melakukan tes intelijensi. Tidak hanya sekedar seperti tes matematika atau tes IPA, tes IPS, atau tes kemampuan berbahasa dan lain sebagainya, yang mungkin hanya dilihat dari berapa yang benar dan berapa yang salah. Karena pada tes intelijensi ini banyak prasyarat-prasyarat yang harus digunakan, ya. Tes bakat juga demikian. Biasanya para psikolog yang melakukan ini. Walaupun dalam perkembangannya juga ada teman-teman dari bimbingan konseling yang sudah mengikuti semacam pelatihan atau workshop, ya, untuk mendapatkan sertifikasi agar mendapatkan lisensi untuk menggunakan alat-alat tes psikologi ini. Oke, saya tidak banyak ke sana. Hanya saya ingin menjelaskan di sini bahwa antara teknik tes dan non tes itu lebih kepada lebih kepada kompetensi dari pengguna. Jadi kalau teknik tes itu harus memiliki kompetensi dasar, harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat tes itu. Tes minat juga demikian, apalagi tes kepribadian. Tes kepribadian itu tidak mudah. Ada yang tes yang namanya tes proyeksi itu cukup sulit untuk menginterpretasi dari hasil tes kepribadian yang bersifat proyeksi. Mungkin teman-teman pernah mengalami di tes itu dengan disuruh menggambar, ya, menggambar, apakah itu mungkin gambar pohon, gambar orang, dan lain sebagainya. Ketika disuruh menggambar seperti itu, atau tes-tes yang gambar itu yang dikelompokkan kepada tes proyeksi, sehingga apa yang dia gambar sebenarnya adalah isi dari kepribadiannya dia. Nah, itu cukup sulit ini untuk menginterpretasi atau menyimpulkan dari hasil tes ini.
Grafologi juga demikian. Grafologi ini tes tulis, tes hasil karya tulis. Jadi si konseli itu disuruh membuat karangan atau tulisan dalam kertas putih polos, ya, kertas polos, 1 halaman biasanya. Disuruh menulis itu apa saja, karangannya bebas ini. Bukan isi dari tulisan itu yang dimaknai, ya, yang dilihat dari hasil dari grafologi ini, tapi dari dia menulisnya, ya. Bisa dilihat dari tekanan dalam menulis, bisa dilihat dari kemiringan huruf, bisa melihat dari posisi tulisan itu, apakah cenderung ke sisi kanan atau cenderung ke sisi kiri atau cenderung ke sisi atas dan lain sebagainya. Jadi bukan isinya, tapi lebih ke tulisannya seperti apa, dan lain-lain. Ini banyak, ini tes psikologi, mungkin puluhan atau mungkin sekarang ratusan tes yang dinamakan dengan alat tes, instrumen tes itu. Nah, kita kembali kepada non tes. Sedangkan pada non tes ini lebih penggunanya, pemakainya lebih umum. Contoh misalkan observasi. Siapapun bisa melakukan observasi. Ya, siapapun bisa melakukan observasi. Teman-teman sekarang juga bisa melakukan observasi. Ya. Hanya saja mungkin kalau berbicara tentang kualitas observasinya tergantung pada pengalamannya. Semakin banyak pengalaman tentunya akan semakin bagus hasil observasinya, tergantung dari itu. Jadi sekali lagi bedanya tadi jelas ya, kalau di observasi itu siapapun bisa melakukan, tidak ada aturan-aturan tertentu. Walaupun mungkin kalau saya tadi mengatakan harus memiliki kompetensi atau lisensi, kalau di sini tidak harus memiliki lisensi. Ya. Yang penting dia bisa mengobservasi, bisa. Ya. Demikian juga wawancara. Ya. Wawancara itu suatu instrumen yang dilakukan untuk mengetahui informasi tentang konseli melalui tanya jawab secara langsung, secara verbal. Tanya jawabnya secara verbal. Nah, wawancara ini pun tidak harus ada lisensi, ya, tidak harus ada lisensi. Namun demikian tetap kecakapan atau keterampilan, kemahiran dalam wawancara menjadi suatu pertimbangan tertentu. Jadi tidak asal menanyakan, tidak asal tanya jawab. Tentunya ada kompetensi yang harus dimiliki agar hasilnya lebih bagus. Ya. Jadi apakah bedanya mungkin kembali lagi kepada perbedaan teknik tes dan non tes ya. Ketika melakukan wawancara, walaupun tidak punya lisensi, tidak punya izin untuk melakukan wawancara, itu bisa, ya, bisa dilakukan. Ya. Cuman yang menjadi pertanyaan kan, hasil dan wawancara itu bagaimana? Itu sangat tergantung kepada kemahiran dari masing-masing orang. Nah, kemahiran itu diperoleh dari mana? Tentunya dari keterampilan, kebiasaan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, non-tes misalkan yang ketiga adalah angket atau skala. Ya. Kadang saya pisahkan, ini sebenarnya berbeda antara angket dan skala. Cuman pada prinsipnya adalah semacam pertanyaan, ya, semacam wawancara, tapi dalam bentuk tulisan itu sebenarnya.
Sama sebenarnya, angket skala itu sama dengan wawancara. Cuman pertanyaannya eh, diberikan secara tertulis. Ya, kalau wawancara kan langsung, ya, berhadap-hadapan antara antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, antara konselor dengan konselinya, itu wawancara secara langsung. Kalau angket atau skala itu tidak. Jadi diberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tulisan, Nah, mungkin nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang perbedaan angket atau kuesioner dengan skala ini. Ya, sementara anggaplah sama dulu, sama. Terus yang keempat, biografi misalkan. Biografi itu adalah catatan, ya, sejarah hidup dari konseli, ya, sejarah hidup dari konseli. Diperoleh dari mana? Mungkin bisa dari catatan harian, ya, buku catatan dan lain sebagainya. Biografi tentang perjalanan hidup dari konseli itu seperti apa. Sosiometri juga ini semacam, ada yang mengatakan bahwa sosiometri itu adalah alat tes, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dalam hal ini dikelompokkan ke dalam teknik non tes. Sosiometri ini lebih ke ingin mengetahui relasi, kemampuan relasi seseorang dengan orang yang lain. Siapakah yang paling disukai dan tidak disukai dalam suatu kelompok, atau seseorang itu lebih menyukai yang mana dalam suatu kelompok. Itu adalah sosiometri yang bisa digunakan. Oke, mungkin itu kita kembali lagi ke kedudukan. Nah, kita sekilas kita tahu perbedaan antara teknik non tes dan teknik tes. Kita kembali lagi ke persoalan ini. Nah, inilah need assessment atau assessment yang digunakan. Assessment ini digunakan untuk mengetahui individu, ya, untuk mengetahui seseorang. Kalau di awal sudah diketahui, mungkin hanya diketahui gejalanya. Misalkan gejalanya adalah tidak mau bergaul dengan orang lain, ya, tidak mau bergaul, lebih senang menyendiri misalkan, ya, lebih senang menyendiri. Itu gejala. Ingat sekali lagi, antara gejala dengan masalah itu masih belum. Sama dengan begini, mungkin begini, ingin saya mencontohkan misalkan dari medis misalkan, pada bidang medis itu orang mungkin ada gejala panas, ya. Panas itu adalah gejala, bukan penyakit, ya. Panas itu adalah gejala, bukan penyakit. Nah, sakitnya sakit apa? Nah, itu perlu dilakukan observasi, ya, perlu dilakukan observasi. Karena begini, kalau berbicara panas itu bisa karena flu, ya, virus flu, sama-sama virus flu, atau mungkin juga karena COVID, atau mungkin karena adanya peradangan, ya, di bagian tubuh kita, itu bisa menimbulkan panas. Nah, jadi sekali lagi, panas itu masih gejala, bukan penyakit. Padahal yang akan dilakukan dalam layanan BK ini adalah untuk mengatasi penyakitnya, bukan untuk
menghilangkan gejalanya. Ya. Sekali lagi di sini ya, di layanan bimbingan dan konseling itu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Untuk menyelesaikan masalahnya. Makanya ketika ada gejala perlu dilakukan assessment. Kalau tadi saya mencontohkan ada peserta didik atau siswa yang senang menyendiri, tidak mau berteman, ya. Kalau waktunya istirahat duduk sendiri, bahkan kadang-kadang ada di dalam kelas, ya. Itu adalah gejala. Nah, kok bisa demikian? Nah, kan pasti ada pertanyaan, kok bisa ya? Anak itu kok hanya diam sendirian, tidak mau bergaul, tidak mau berteman, tidak mau bermain ketika istirahat. Kenapa? Nah, dilakukanlah asesmen ini. Sama dengan ya, saya ceritakan medis tadi. Kenapa kok panas terus? Sudah berapa hari suhunya 38 lebih. Nah, perlu dilakukan observasi. Ya, perlu dilakukan observasi. Kalau di medis mungkin disuruh ke lab untuk check up darah atau check up yang lain ya, foto torak, foto apa ya. Nah, itu disesuaikan dengan dugaan-dugaannya dulu. Oh, mungkin flu misalkan, coba dicek, siapa tahu sekarang COVID, coba cek di swab misalkan. Itu untuk mengetahui apakah ada virus COVID di sana. Sehingga kadang-kadang pasien kalau dalam bidang medis itu cek labnya itu lengkap gitu. Sampai tes urin, tes darah, foto torak, foto ini dan lain sebagainya. Sehingga nanti di mana yang mengalami kelainan, nah disitulah sebenarnya inti permasalahannya. Oh, ternyata hasil swabnya ada virus COVID. Nah, dengan demikian maka bisa dilakukan layanan bimbingan dan konseling. Maka kalau sudah ketahuan ada virus COVID, perlu dilakukan tindakan. Tindakan medis, tindakan medis. Diberi obat apa, vitamin apa dan lain sebagainya. Sama dengan permasalahan ini. Ketika ada seseorang yang pendiam, senang menyendiri dan lain sebagainya, maka kemungkinan itu kan secara teoritis ya, di sini ada identifikasi masalah ini. Ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi dari peserta didik itu? Ya. Baik melalui observasi, ya, ini di sini dicari melalui observasi apa sih yang terjadi, apa pergaulannya dengan siapa. Ya. Kalau tidak ditemukan secara observasi, mungkin menggunakan interview dengan wawancara. Ya. Dengan dilakukan wawancara, ya, bagaimana kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosialnya dengan teman-temannya. Kalau pulang sekolah main dengan siapa, kegiatannya apa saja. Kalau di rumah bagaimana. Nah, dalam proses assessment ini ya, kalau pada bidang psikologi ya, karena kita berbicara bimbingan dan konseling ya, bidang psikologi atau aspek-aspek psikologi itu, asesmen ini tidak hanya dilakukan kepada konseli itu ya, tidak hanya dilakukan terhadap
klien itu, tapi juga informasi itu, assessment itu bisa dilakukan kepada orang lain yang mengetahui tentang si konseli, ya, mengetahui konseli, yang tahu tentang konselinya. Sekali lagi, ya, dalam bidang psikologi beda mungkin kalau bidang medis ya. Kalau pada bidang medis assessment tentunya dilakukan secara langsung ke pasiennya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga kepada orang lain, terutama jika pasiennya anak kecil. Pasiennya anak kecil, biasanya kan yang diwawancarai oleh dokter orang yang membawa atau orang tuanya, orang yang tahu tentang anak itu. Ditanya dulu gejalanya, ini kenapa, sakit apa, oh gejalanya begini begini begini. Ini sudah berapa hari sakitnya, pilek tidak, misalkan. Itu akan ditanya untuk mengetahui informasi awal. Ya, itu bisa dilakukan pada orang lain. Ya, tidak mutlak kepada si konseli atau pasien itu sendiri. Oke, ya. Nah, kembali lagi kepada assessment dalam bidang psikologi. Jadi yang ditanya atau yang diwawancarai tidak hanya konseli itu, tapi mungkin orang tuanya, mungkin temennya, mungkin gurunya, atau siapa saja yang mungkin mengetahui tentang kondisi si konseli. Misalkan kalau di keluarga orang tuanya, misalkan ditanya kalau pulang sekolah dia ngapain, kehidupannya seperti apa, atau ke aktivitasnya sehari-hari di rumah seperti apa, itu ditanya kepada orang-orang yang tahu atau keluarganya. Nah, ketika mendapatkan informasi tentang itu, kalau misalkan di rumah hanya datang dari sekolah, hanya langsung masuk kamar, ya, mungkin main laptop, mungkin main handphone dan lain sebagainya. Keluar hanya makan. Nah, dari sana sudah kita bisa membayangkan, konselor sudah bisa membayangkan kira-kira masalahnya apa yang terjadi. Apakah karena masalah pribadi, atau masalah sosial, masalah belajar, atau masalah karir. Ini kan biasanya yang 4 ini yang biasanya sering terjadi di lingkungan pendidikan, di peserta didik gitu. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan hal-hal yang lebih pribadi ada, hal-hal lain ada. Ya, misalkan masalah keluarga, bisa masalah keuangan mungkin. Tapi 4 ini yang biasanya seringkali terjadi, sehingga saya hanya memberikan 4 contoh masalah yang sering dialami oleh peserta didik. Nah, ketika identifikasi masalah ini sudah diketahui, ya, berdasarkan entah hasil interview dengan anaknya langsung, atau hasil interview dengan keluarganya, orang tuanya, atau mungkin informasi dari guru-gurunya, informasi dari teman-temannya, baru di sini ada kesimpulan-kesimpulan kecil atau semacam hipotesis lah, gitu. Dugaan. Oh, kalau begini, ya, ini ada masalah pribadi. Sepertinya ada masalah pribadi. Kenapa? Gitu misalkan. Nah, kenapa? Karena pada catatan buku hariannya atau mungkin informasi dari temannya baru putus dengan pacarnya, misalkan. Sebelum dia putus, dia orangnya periang, masih bergaul dan lain sebagainya. Baru
baru beberapa hari ini atau beberapa minggu ini dia lebih pemurung. Itu kan masalah pribadi. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana rencana tindakannya? Ya, dalam mengembangkan materi bimbingan dan konseling, bagaimana? Mungkin materi bimbingan bimbingan konseling pribadi, tentunya mengarah ke bimbingan konseling pribadi. Nah, kalau begitu kira-kira teknik apa? Tentunya kan nanti tindakannya adalah konseling, memberikan layanan konseling individual. Karena ini terjadi hanya pada seseorang. Mungkin nanti teman-teman tahulah atau bisa membedakan apa konseling kelompok, apa konseling individual, bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal, nanti teman-teman tahu gitu. Artinya ketika lebih bersifat pribadi, hanya persorangan, konselingnya adalah konseling individu. Ketika permasalahan itu lebih bersifat umum, banyak, ya, arti banyak tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah konseling kelompok, sekitar 6 orang gitu. Oke, karena ini 6 orang kita konseling kelompok. Itu. Jadi sekali lagi, dari rangkaian-rangkaian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa need assessment itu sebagai dasar untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya assessment. Ya, sekali lagi, assessment itu merupakan dasar, sangat dasar, yang harus diketahui terlebih dahulu. Ya. Ini dicari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang siapa dan bagaimana kondisi dari konseli itu. Karena ketika ini dangkal, ya, sedikit informasi yang diperoleh, maka identifikasi masalah atau kesimpulan, ya, kesimpulan yang diambil itu bisa salah. Bisa salah. Sama misalkan dalam bidang medis gitu. Informasi yang diketahui itu hanya panas, bersin misalkan, oh itu flu, ternyata sudah dikasih ultraflu, prokol, ternyata nggak sembuh-sembuh, ternyata keliru hasil diagnosanya keliru, hasil identifikasi masalahnya keliru, ngambil kesimpulannya keliru. Kenapa bisa keliru? Karena informasinya yang sangat terbatas, ya, sangat terbatas, hanya ketika hanya ada dua informasi, hanya ada dua informasi yang diketahui. Bagaimana dengan darah? Bagaimana belum dites? Bagaimana misalkan dengan urin? Belum dites. Karena informasi yang sangat terbatas, maka kesimpulan atau diagnosisnya keliru. Sehingga kalau diagnosisnya keliru, pasti bimbingan atau konselingnya tidak akan berhasil. Karena diagnosisnya keliru, maka tindakan medisnya tidak akan mumpuni, tidak akan berhasil. Obat-obat yang diberikan pasti sudah keliru. Nah, sampai di sini dulu teman-teman, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu dalam pertemuan-pertemuan atau materi-materi berikutnya. Terima kasih.